PT PAL produksi 6 kapal selam. Masya Allah, banyaknya. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa diberkati oleh Allah dan sentiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa ya, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang menjumpai Brozul Channel ini, inilah Brozul yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, tempat-tempat yang menarik yang ada di Indonesia, makanan yang enak-enak yang adanya, dan alutsistanya, militernya, dan banyak lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali tandanya sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 747,000. Wow, cantik lah nombor dia, 747 lah, macam Boeing 747, iaitu kapal pesawat 747 Okey, kini tajuk yang kita nak reactionkan adalah PT PAL mampu produksi 6 kapal selam bersamaan satelit baru TNI AD dan Taliban coba terbangkan Black Hawk. Di sini macam ada 3 cerita ya. Satu PT PAL iaitu mampu produksi 6 kapal selam, dan satu lagi satelit baru TNI, dan satu lagi cerita Taliban coba terbangkan Black Hawk. Okey, bagaimana cerita yang 3 cerita di dalam satu konten ni? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys. 2000 years later. Okey guys, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Dengan pengadaan sistem yang baru, dengan menggunakan akses dua satelit baru, dua satelit yang berbeda, itu semakin bagus kita. Kapasitas besar. Wow. Memang betul 6 kapal selam yang akan diproduksi oleh Indonesia. Ini cerita Black Hawk tu ya. Sekarang ni Indo Magazine dia buat dalam satu konten ada 3 ataupun 2 Indo Magazines. Indo Magazine. Berita terbaru kali ini lagi-lagi datang dari dunia alutsista Indonesia, bos. Dan satu lagi yang masih panas tentunya dari Afghanistan. Yang pertama yaitu dari PT PAL Indonesia yang kini ternyata telah berkembang pesat dengan memiliki kapasitas produksi kapal selam yang sangat besar, bos. Di mana dikatakan bahwa kini PT PAL Indonesia secara bersamaan mampu membuat sebanyak 4 kapal selam jenis Scorpene atau sejenisnya dan 2 kapal selam jenis Midget berukuran 30 meter. Dan yang paling pentingnya di sini, semua kapal selam itu pun mampu dibuat secara bersamaan di fasilitas produksi kapal selam milik PT PAL Indonesia. PT PAL guys. Makin lama makin sangar aja nih PT PAL, bos. Kemudian berita keduanya datang dari TNI Angkatan Darat, di mana kini mereka sedang memperkuat kemampuannya dengan membangun 2 satelit baru. Nah, satelit seperti apakah itu? Dan berita ketiga datang lagi dari Afghanistan, bos, di mana ternyata baru-baru ini milisi Taliban terlihat mulai bersenang-senang dengan helikopter legenda Amerika, yaitu Black Hawk. Nah, apakah helikopter itu berhasil diterbangkan oleh Taliban? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama, berita datang dari PT PAL Indonesia. Seperti PT PAL, yang kita ketahui bersama, PT PAL Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang industri pertahanan, khususnya untuk matra laut, dengan menciptakan berbagai macam jenis kapal perang, bos. Nah, beritanya kini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satunya pal.co.id mewartakan bahwa ternyata baru-baru ini PT PAL Indonesia telah mendapatkan suntikan dana alias tambahan dana baru nih, bos. Banyak dana baru. Jumlahnya pun tak main-main, yaitu mencapai 1,28 triliun rupiah. Dan hal ini pun membuktikan juga bahwa 1,28 triliun rupiah
benar-benar ingin menggenjot industri-industri pertahanannya menjadi industri pertahanan kelas wahid di dunia, alias masuk kategori world class. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, PT PAL Indonesia pun mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 1,28 triliun untuk melengkapi fasilitas hanggar kapal selam. Tempat di mana 1,28 triliun rupiah ya Allah. Banyak betul duit Indonesia untuk membina kapal selam ya Allah. nantinya Indonesia akan membuat kapal-kapal selam canggih, bos. Nah, dana PMN atau penyertaan modal negara ini pun akan digunakan untuk menciptakan tempat pembangunan kapal selam secara whole local production. Artinya produksi kapal selam secara menyeluruh di dalam negeri, bos. Mantap. Mulai dari lingkup joint section, test and trial, sea acceptance test including preset, sampai dengan penyusunan working standard hingga menjadi whole local production. Naga pasar. Duit 1,28 Okey, iklan sebentar Ya Allah, Okey, kita skip lepas ni. hidayah kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Hidupkan beliau dalam Islam, ya Allah. Okey, kita skip. Pun juga akan digunakan untuk peningkatan kemampuan produksi, SDM atau sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung lain. Bahkan untuk saat ini, fasilitas hanggar kapal selam yang dimiliki PT PAL Indonesia pun memiliki kapasitas produksi kapal selam yang sangat besar, bos. Yaitu secara Yang saya kagum dengan Indonesia ini Indonesia buat sendiri kapal selam, bukannya beli kalau beli memang sangat mahal harganya tapi bila kita buat sendiri pun sudah mahal, apatah lagi kalau kita beli daripada negara lain. Tapi Indonesia saya memang respect betul lah. Memang kapal selam mereka produksi buat sendiri. Itu yang saya sangat respect dengan Indonesia. Sebab tu saya suka sangat reaction tentang alutsista Indonesia ni, kerana banyak alutsista-alutsista yang mereka buat sendiri. Itu yang hebatnya. Pertamaan mampu memproduksi sebanyak 4 kapal selam jenis Scorpion atau sejenisnya dan 2 kapal selam jenis Midget berukuran 30 meter. Dan hal ini pun dikatakan langsung oleh Bapak CEO PT PAL Indonesia, yaitu Dr. Kaharudin Djenot, saat menyambut kunjungan Wakil Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Muhammad Herindra, saat berkunjung ke PT PAL Indonesia tanggal 12 Agustus 2021 kemarin. Nah, gila nggak tuh, bos? Bayangin, ternyata kapasitas produksi kapal selam PT PAL Indonesia sudah sebesar itu. Secara bersamaan mampu membuat 4 kapal selam kelas Scorpion plus 3 kapal selam Midget. Dan dengan tambahan dana ini artinya PT PAL pun bisa semakin dahsyat lagi dong. Membuat Indonesia bisa menjadi negara yang mempunyai fasilitas pembuatan kapal selam terlengkap di ASEAN. Karena seperti yang kalian tahu, yang baru bisa membuat dan memproduksi kapal selam di ASEAN hanyalah Indonesia, bos. Kalian pun wajib bangga. Sekarang betul. tinggal bagaimana caranya para pemegang kepentingan di PT PAL itu mampu mengelola uang dan aset-aset yang diberikan sehingga bisa membuat PT PAL menjadi produsen kapal perang paling terkemuka alias nomor 1 di ASEAN. Nomor 1 apakah di mereka ASEAN bisa atau tidak, kita lihat saja nanti, bosku. Oke, berita kedua muncul dari alutsista TNI Angkatan Darat. Dikutip dari beberapa TNI sumber Angkatan Darat berita pula berikut, TNI Angkatan Darat baru-baru ini diketahui telah selesai membangun Project Tactical Integrated Satellite Communication. Bangun satelit komunikasi yang lokasinya taktikal berada di markas Batalion Perhubungan Pushubat Kota Depok, Jawa Barat. Proyek ini pun dibangun guna mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang semakin masif dan berpotensi mempengaruhi pertahanan Indonesia, bos. Nah, satelit baru TNI Angkatan Darat ini pun disebut dengan Tactical Integrated Satcom, dilengkapi dengan VSAT hub sistem dengan teknologi unit antena ukuran 9 meter C-band dan Q-band. Keduanya pun memiliki antena backup dan full set redundancy block up converter atau BUC, serta 4 Q-band tactical manpack terminal yang semuanya akan terintegrasi dengan command center Pushubat serta command center Puskodal di markas besar TNI Angkatan Darat. Fasilitas ini pun dikatakan juga memiliki sarana kontrol yang kelak kemudian dapat difungsikan sebagai tempat pelatihan atau training center untuk ilmu komunikasi yang berbasis satelit. Dan keberadaan satelit communication ini pun sangat mendukung kinerja TNI Angkatan Darat di seluruh daerah operasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai alat pertahanan negara.
Dan betul. semakin canggih, kini TNI Angkatan Darat pun telah memiliki sarana komunikasi berbasis satelit, bos. Semoga kedepannya TNI semakin tangguh dan canggih, tak kalah dengan tentara-tentara asing seperti Amerika, Rusia, ataupun China. Oke, kemudian sebagai penutup, berita ketiga kali ini datang dari Afghanistan, bos. Afghanistan Di mana baru-baru pula ini ya. ternyata milisi Taliban mulai coba-coba mengoperasikan helikopter Black Hawk, legenda Amerika. Video Taliban menerbangkan helikopter milik Amerika ini pun telah banyak beredar di media sosial, bos. Di mana mereka pun terlihat seolah-olah seperti sedang bersenang-senang. Bagaimana tidak? Dalam video itu terlihat helikopter UH-60 Black Hawk sedang meluncur di sebuah landasan yang dirahasiakan. Namun anehnya, meski baling-baling itu berputar, dalam video itu tidak tampak helikopter melayang tinggi. Hanya terlihat berjalan maju dan terangkat beberapa meter, bos, alias tidak terbang-terbang. Mungkin dia tak bisa untuk terbangkan ya. Helikopter itu adalah milik pasukan keamanan Afghanistan yang disimpan di Bandara Kandahar, Afghanistan Tenggara. Nah, jadi bagaimana menurut kalian, bos? Apakah Taliban sebenarnya dapat menerbangkan pesawat atau tidak? Jangan lupa komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. So, okay guys, kita dah tonton dan reaction tadi bagaimana 3 cerita dalam satu video ataupun dalam satu konten. Cerita yang pertama saya nak ulaskan sedikit iaitu katanya di sini produksi 6 kapal selam bersamaan. 6 kapal selam katanya di sini ya. Tapi yang saya nampak tadi ada satu cerita lah tentang kapal selam yang diproduksi oleh PT PAL memang luar biasa ya, sangat luar biasa. Kerana PT PAL membuat sendiri kapal selam. Sebab dan dikatanya di sini tadi Indonesia adalah negara di ASEAN yang pertama membuat kapal selam. Memang kita tak nafikan telah terbukti dan telah nampak dan kita telah tengok sendiri bagaimana kilang tempat mereka membuat kapal selam tersebut. Memang sangat luar biasa. Kalau begitu boleh buat banyak-banyak lepas tu jual kepada negara jiran, jual ke Eropah. Memang saya rasa Indonesia boleh meningkatkan ekonomi kewangan mereka dengan menjual alutsista seperti kapal selam, seperti helikopter, seperti tank baja kan. Banyak Indonesia buat sendiri. Di situlah saya kata hebatnya Indonesia di ASEAN ni. Saya rasa berbangga juga kerana ada negara tetangga seperti Indonesia yang boleh memproduksi kapal selam sendiri. Bukan senang nak buat kapal selam ni. Kalau senang Malaysia dah buat dah. Negara-negara lain pun dah buat dah. Sebab susah lah. Maka dengan itu banyak negara tak buat. Tapi Indonesia boleh buat. Indonesia boleh. Begitulah. Okey, dan satu lagi cerita pasal satelit baru TNI AD. Wow, sangat luar biasa. 2 satelit mereka telah gunakan dan buat untuk tentera darat mereka. Sangat luar biasa dan bertambah maju lagi dan bertambah moden lagi dan bertambah canggih lagi, iaitu tentera darat Indonesia. Dan satu lagi cerita kisah tentang iaitu Taliban cuba terbangkan Black Hawk. Kalau kita tengok tadi pada videonya, memang kita tak nampak lah dia boleh terbangkan dan hanya berputar-putar di kawasan bandara tersebut sajalah. Mungkin kita tak tahulah, mungkin dia boleh terbangkan, cuma dia hanya nak test saja benda tu sudah, sebab dah lama simpan dalam gudang kan. Jadi dia nak test, orang kata panaskan enjin, jadi dia pusingkan kawasan tu je, tapi dia tak terbang pun. Kalau dia tak boleh nak hidupkan ataupun dia tak boleh nak terbangkan, maka dia tak akan berani bawa, sebab dia boleh terbangkan lah. Sebab itulah dia berani untuk putarkan kawasan-kawasan bandara tu je. Itulah pendapat saya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.